Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini bersama saya Selamat Prayogo, mahasiswa jurusan Matematika dari Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya. Dalam video ini kita akan bahas tentang bagaimana cara menyelesaikan persamaan diferensial parsial menggunakan teknik atau metode integral langsung dan juga metode Lagrange. Nah, namun sebelumnya dalam video ini kita juga akan mengulas tentang persamaan diferensial parsial, persamaan diferensial biasa, kemudian aplikasinya, metode penyelesaian, dan nantinya barulah kita akan masuk ke bagaimana menyelesaikannya menggunakan integral langsung dan metode Lagrange. Serta nanti di akhir akan kita bahas juga tentang contoh soalnya. Oke, jadi yang pertama tentang persamaan diferensial. Persamaan diferensial adalah persamaan matematika yang melibatkan turunan dari suatu fungsi. Persamaan ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana suatu kuantitas berubah terhadap variabel lain, seperti waktu atau posisi dalam ruang. Suatu kuantitas di sini maksudnya variabel ya. Jadi menggambarkan bagaimana suatu variabel berubah terhadap variabel lain. Variabel di sini yaitu variabel bebas dan juga variabel terikat atau variabel dependen dan independen. Dan persamaan diferensial itu ada dua, persamaan diferensial biasa dan juga persamaan diferensial parsial. Kalau persamaan diferensial biasa itu persamaan diferensial yang hanya bergantung pada satu variabel bebas. Nah, ini kan bentuknya dy dx sama dengan 2x, sedangkan kalau persamaan diferensial parsial adalah persamaan diferensial yang variabel dependen bergantung pada dua atau lebih variabel independen. Variabel independen itu adalah variabel bebas. Nah, dan bentuknya itu kalau di sini terlihat bahwa PDP bentuknya do U do T plus do U do X sama dengan nol. Jadi, kalau secara visual di sini terlihat jelas bahwa kalau PDB itu menggunakan D, sedangkan kalau PDP itu menggunakan do. Dan persamaan diferensial parsial ini aplikasinya banyak, terutama kita bisa temui di bidang sains. Ada juga di ekonomi, cuman tidak banyak di bidang sains. Terutama kalau sains itu di teknik dan juga di bidang fisika. Beberapa contoh, beberapa contoh aplikasinya itu ada di persamaan gelombang satu dimensi, ada juga di persamaan konduksi panas satu dimensi, persamaan Laplace dua dimensi, persamaan Poisson dua dimensi, dan persamaan Laplace tiga dimensi. Metode penyelesaiannya ada integral langsung. Yang biasa digunakan tuh ada di sini ada lima ya. Integral langsung, transformasi Laplace, pemisahan, pemisahan variabel dan juga Lagrange. Cuman kalau di video ini, cuman kalau di dalam video ini kita akan bahas dua, yaitu yang integral langsung dan juga Lagrange. Nah, kalau integral langsung itu dilakukan kita dengan cara mengintegralkan masing-masing ruas pada setiap variabel bebas. Jadi kalau kita punya persamaan diferensial parsial, misalkan bentuk seperti ini, do kuadrat Z, do X, do Y sama dengan 4X kuadrat Y, itu kita integralkan kedua ruas supaya kita bisa dapatkan solusi. Nah, dalam dalam contoh ini kita punya satu soal, do kuadrat Z, do X, do Y sama dengan 4X kuadrat Y. Kalau kita mau mendapatkan solusinya, maka kita integralkan kedua ruas. Sehingga nanti bentuknya akan menjadi integral dari do kuadrat Z, do X, do Y, dy, sama dengan integral 4X kuadrat Y, dy. Nah, jadi di sini kita integralkan dulu terhadap variabel bebas Y, maka kita dapat do Z do X sama dengan 2X kuadrat Y kuadrat plus C1X. Nah, setelah itu kita integralkan lagi ke variabel bebas yang tersisa, yaitu variabel bebas X. Maka bentuknya menjadi integral dari 2Z dx dx sama dengan integral dari 2x kuadrat y kuadrat plus c1x dx. Nah, kalau sudah, maka hasilnya akan kita dapat z sama dengan 2 per 3 x pangkat 3 y kuadrat plus integral c1x dx plus c2. Nah, di sini integral dari c1x. C1x ini kan sebenarnya adalah fungsi kan, turunan dari suatu fungsi. Integral
berarti kita naikkan lagi. Integralkan nanti turunan. Berarti eh, hasilnya itu adalah fungsi sendiri. Maka kalau kita kerjakan hasil akhirnya atau solusinya adalah Z sama dengan 2 per 3 X pangkat 3 Y kuadrat plus Fx plus C2. Nah, cuman di sini mungkin ya catatannya penulisan Fx C2 ini sebenarnya tidak harus sama ya. Kita bisa tulis eh, Px Hx, Fx Gx atau dengan tulisan yang lainnya atau dengan notasi fungsi yang lainnya. Yang penting eh, maknanya sama. Kemudian, nah tadi kita sudah coba satu contoh tentang penyelesaiannya menggunakan integral langsung. Kemudian yang di sini kita akan coba juga menggunakan metode Lagrange. Nah, metode Lagrange ini adalah teknik yang digunakan untuk mencari solusi PDP dengan mempertimbangkan kendala yang ada. Nah, kendala ini bisa jadi kondisi awal, kondisi batas, konservasi fisik, maupun buah karakteristik. Kondisi awal tuh misalkan kalau dalam aplikasinya tuh kita harus mempertimbangkan suhu awal dari persamaan panas, atau misalkan kalau kondisi batas, eh, batas-batas misalkan U, kemudian batas V, dan konservasi fisik ini biasanya berkaitan dengan teori-teori konservasi energi, hukum-hukum alam yang harus dipatuhi ketika kita mengerjakan persamaan diferensial parsial. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Jadi kita anggap ya suatu persamaan diferensial parsial bentuknya seperti ini. Jadi eh, kita di sini punya sebuah PDP bentuknya P 2 kuadrat Z 2X 2Y plus Q 2Z 2X sama dengan R. Nah, di mana P, Q, dan R ini bisa jadi fungsi, bisa juga berupa sebuah konstanta. Cara penyelesaiannya yang pertama, kita tuliskan PDP dalam bentuk PDP dahulu. Sehingga dia nanti akan menjadi dx per P sama dengan dq sama dengan dxr. Nah, kita anggaplah persamaan ini sebagai persamaan bintang ya. Sebenarnya kalau sudah berbentuk persamaan bintang seperti ini, kita selesaikan gunakan eh, integral supaya nanti kita dapat solusinya. Nah, kita akan coba satu contoh soal. Di sini kita punya persamaan diferensial parsial 3 2z 2x plus 2 2z 2y sama dengan 5. Untuk menyelesaikannya, pertama kita misalkan dulu. Bukan kita misalkan. Kita ambil nilai P, Q, dan R. Di mana P-nya itu 3, Q 2, dan R-nya sama dengan 5. Kemudian kita masukkanlah ke dalam bentuk yang awal tadi. Ke dalam bentuk persamaan yang kita namakan persamaan bintang. Sehingga nanti akan menjadi dx per 3 sama dengan dy per 2 sama dengan dz per 5. Nah, di sini kita ambil dx per 3 sama dengan dy per 2 untuk kita selesaikan. Jadi kita ambil dua buah ruas, kemudian kita integralkan. Nah, dari dua buah ruas ini ketika kita kali silang, maka kita dapat 2 dx sama dengan 3 dy. Kita integralkan, maka akan kita dapat 2x min 3y sama dengan u. Nah, karena di sini kita perlu v, maka kita juga akan cari v dengan menggunakan eh, ini, dx per 3 sama dengan d per 5. Kalau yang tadi kan kita gunakan dx per 3 sama dengan dy per 2. Kemudian selanjutnya kita gunakan dx per 3 sama dengan dz per 5. Dari bentuk itu kita bisa dapatkan 5dx sama dengan 3dz. Nah, baru kita integralkan kedua ruasnya. Sehingga nantinya akan menjadi integral 5dx sama dengan integral 3dz. Sehingga kalau kita kerjakan, maka hasilnya adalah 5x sama dengan 3z. Kita kurang kedua ruasnya dengan min 3z, maka akan kita dapat 5x min 3z sama dengan V. Nah,
bentuk solusinya itu adalah pi u, V sama dengan nol. Kita masukkan u dan v, maka akan kita dapat pi sama pi 2x min 3y, 5x min 3z sama dengan nol. Nah, atau kalau kita mau gunakan yang di berdua sama dengan per 5 sebagai u itu juga bisa. Sehingga nanti kalau misalkan kita lakukan perhitungan, maka akan kita dapat solusinya adalah pi 2 5y min 2z, 5x min 3z sama dengan nol. Em, jadi itu bagaimana cara menyelesaikan persamaan diferensial parsial menggunakan integral langsung dan juga metode Lagrange. Sekian dari saya. Em, Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.